Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ardi dari mata kuliah Human Relation. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sanksi atas pelanggaran prinsip dan kode etik dalam profesi digital komunikasi. Nah, materi ini penting karena di era digital ini setiap tindakan komunikasi tidak hanya berdampak secara personal, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi profesional hingga sosial dan juga hukum. Baik teman-teman, sanksi pertama adalah sanksi organisasi atau profesi. Sanksi ini biasanya diberikan oleh lembaga atau organisasi profesi di mana tempat seseorang itu bernaung. Bentuknya itu dapat berupa teguran lisan maupun tertulis. Bisa juga pembukuan keanggotaan profesi, penurunan jabatan dalam organisasi, hingga pemecatan sertifikasi profesi. Nah, contohnya teman-teman seperti kasusnya Dr. Terawan, yang mana tim khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran memutuskan untuk memberhentikan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Terawan Agus Putranto secara resmi dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Penyebabnya yaitu terkait dengan metode terapi cuci otak, digital subtraction angiography atau DSA-nya yang dianggap kontroversial, tidak sesuai standar, serta diduga melakukan iklan layanan kesehatan dan menarik biaya besar. Padahal Ikatan Dokter Indonesia jelas-jelas melarang hal tersebut. Nah, teman-teman, sanksi ini bertujuan menjaga standar etika dan profesionalisme dalam dunia komunikasi digital. Sanksi yang kedua adalah sanksi dari platform digital itu sendiri. Dalam konteks media sosial atau platform online, pelanggaran etika dapat berujung pada penghapusan konten, pembatasan jangkauan atau yang dikenal dengan limit reach, shadow ban, hingga pemblokiran akun. Bahkan bagi kreator atau profesional digital, pelanggaran juga bisa menyebabkan penonaktifan fitur monetize yang tentu berdampak langsung pada penghasilan atau eksistensi digitalnya. Nah, selanjutnya adalah sanksi sosial, teman-teman, yang seringkali justru paling terasa dampaknya. Pelanggaran etika dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik, reputasi pribadi rusak banget, kemudian juga muncul kecaman atau boikot dari masyarakat, hingga kehilangan kerjasama dengan beberapa brand atau endorsement. Contohnya tuh kayak sekarang tuh banyak fenomena yang namanya cancel culture. Nah, itu terjadi, teman-teman, ke salah satu selebgram atau anak anggota DPR, yaitu Aziza Salsa, di mana video perselingkuhannya beredar di dunia maya hingga membuat publik atau netizen itu marah, sehingga Aziza sendiri terkena cancel culture dari para netizen hingga memboikot agar public figure tersebut, selebgram tersebut tidak tampil di media sosial atau televisi, teman-teman. Nah, yang terakhir, teman-teman, adalah sanksi hukum. Tentunya pelanggaran kode etik komunikasi digital dapat berujung pada proses hukum seperti jeratan hukum Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik, penyebaran hoax dan kebencian, dan pelanggaran privasi. Selain itu ada juga pelanggaran data pribadi yang dikenakan Undang-Undang PDP, dan juga plagiarisme dapat dijerat dengan Undang-Undang Hak Cipta, teman-teman. Nah, kalau kita lihat contohnya, mungkin kita bisa lihat kasus yang sedang viral saat ini, seperti kasus Nikita Mirzani, yang mana dia didakwa dengan Undang-Undang ITE karena terbukti secara sah melakukan ancaman secara elektronik kepada korbannya, yaitu Dr. Reza Gledis. Nah, kemudian juga ada kasus yang baru-baru ini, yaitu kasusnya Resbob, mungkin teman-teman tahu, melakukan ujaran kebencian ketika ia menghina suku Sunda. Nah, di media sosial juga, teman-teman. Nah, itu dapat dijerat dengan undang-undang pidana. Nah, jadi teman-teman, sanksi-sanksi ini menunjukkan bahwa etika dan komunikasi digital bukan sekedar aturan tertulis, tetapi memiliki konsekuensi nyata. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip serta kode etik menjadi tanggung jawab setiap pelaku komunikasi, agar dipercaya publik dan terhindar juga dari resiko sosial maupun hukum di era digital yang serba terbuka saat ini, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Terima kasih.